Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqtiktafa, wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Materi pada kesempatan ini berjudul Asbabul Maghfirah fi Ramadan. Sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Kita semua pasti menginginkan target-target yang penting di bulan Ramadan. Di antara target tujuan yang ingin kita capai di bulan Ramadan yaitu mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Apabila Allah mengampuni kita, maka Allah akan memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada kita, kebahagiaan kebaikan dunia akhirat, dan memasukkan kita semua ke surganya insyaallah. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan? Apa sebab-sebab yang bisa kita capai dalam rangka untuk mendapatkan ampunan itu? Yang pertama yaitu siyam Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan ini. Hadits yang sangat populer dan insyaallah sudah sama-sama kita hafal ya. Hampir setiap penceramah menyampaikan hadits ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis sahih Bukhari Muslim ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman dan untuk mencari ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah terlewat. Yang kedua yaitu qiyamu Ramadan, melaksanakan sholat tarawih. Qiyam Ramadan seperti ini, hadisnya hampir mirip seperti yang pertama. Perawinya juga sama, Abu Hurairah, juga Bukhari Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan landasan iman dan untuk mencari ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Yang ketiga adalah qiyamu Lailatul Qadar, melaksanakan qiyamul lail pada Lailatul Qadar, menghidupkan malam Al-Qadar. Hadisnya juga mirip, ini kelanjutan dari hadis yang pertama tadi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari Muslim. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan berbagai macam ibadah, khususnya dengan sholat, maka dengan landasan iman dan mencari ridha Allah, orang ini diampuni dosa-dosanya yang telah terlewat. Untuk poin yang ketiga ini, para ulama menyampaikan bahwa barang siapa yang melaksanakan qiyam Lailatul Qadar, otomatis menghapus dosa-dosanya yang telah terlewatkan. Apabila mendapatkan Lailatul Qadar orang ini dan dia menghidupkan malam itu dengan beribadah, khususnya dengan sholat, maka dia otomatis diampuni dosa-dosanya saat itu. Baik dia mendapatkannya pada 10 malam yang pertama, atau 10 malam kedua, atau 10 malam yang terakhir. Jadi Lailatul Qadar ini majhul, tidak bisa dipastikan kapan datangnya. Kita kejar setiap malam, tidak perlu membedakan mana malam genap, mana malam ganjil. Apalagi kita mengawali puasa ada perbedaan. Semua malamnya harus
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan untuk qiyam, untuk puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, ini penghapusannya ditunda sampai dengan tuntasnya bulan Ramadan. Nah, jadi ini ada perbedaan seperti itu. Oleh karena itu Lailatul Qadar ini harus selalu kita berdoa, dan di antara doa yang diajarkan simpel kepada kita, Allahumma ballighna Lailatul Qadar, ya Allah sampaikanlah kami kepada malam Al-Qadar, atau Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, ya Allah berikanlah rizki kepada kami bertemu dengan Lailatul Qadar. Adapun jemaah sekalian, puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, maka penghapusan dosa tergantung pada tuntasnya dan selesainya pelaksanaan bulan Ramadan ini dengan rangkaian macam ibadahnya. Apabila orang-orang puasa menyempurnakan siam Ramadan dan qiyam Ramadan, maka mereka telah memenuhi amalnya. Ibaratnya seperti pekerja, dia selesai melaksanakan pekerjaan, maka diberi gaji imbalan oleh majikannya. Orang yang menunaikan tuntas puasa Ramadannya, maka pada akhir Ramadan dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, kemudian selesai dan dia pulang ke rumah masing-masing, mendapatkan pahala dan balasan dari amal-amal yang telah dilakukan pada 1 bulan penuh berupa siam Ramadan dan berupa qiyam Ramadan. Masing-masing tergantung kualitasnya sendiri-sendiri. Yang sempurna mendapatkan pahala sempurna, kalau yang berkurang ya mendapatkan imbalan dengan berkurang. Kalau dia mendapatkan pengurangan semacam gaji, kalau dia seorang pegawai, maka apabila dia sering izin bolos kerja, dikurangi gajinya, maka tidak menyalahkan orang lain, yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Salman Al-Farisi mengatakan, as-sholatu mikyal, solat itu seperti takaran, faman waffa wufiyalahu, maka barang siapa yang menyempurnakan, memenuhi solatnya, akan dipenuhi pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qila fil mutaffifin, dan barang siapa yang mengurangi kualitas solatnya itu, maka kalian telah tahu tentang kasus yang ada di surah Al-Mutaffifin, orang-orang yang mengurangi timbangan, ya itu akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Ta'ala. Jadi ini adalah semacam rumus ya, yang disampaikan adalah dalam masalah sholat. Ini bisa dikiaskan kepada jenis ibadah-ibadah yang lain. Semakin sempurna kita dalam pelaksanaannya, maka semakin sempurna pahala balasannya. Tetapi kalau kita curang, mengurangi kesempurnaan dalam setiap ibadah, maka pahalanya juga berkurang untuk masing-masing. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari bersama kita evaluasi sebelum nantinya kita menyesal ya. Ada sebagian orang yang tidak malu-malu ya dalam memenuhi timbangan syahwatnya. Untuk keperluan syahwatnya itu dia maksimal. Dia punya ya semacam standar yang tinggi, perfect dalam hal memenuhi keinginan hawa nafsunya yang harus begini begitu. Tetapi dalam memenuhi ibadahnya dia asal-asalan, pelaksanaannya hanya sekedar gugur kewajiban, hanya bermalas-malasan. Maka inilah yang perlu untuk kita perbaiki bersama-sama. Sama sekalian, para generasi salaf pendahulu kita dulu, mereka bersungguh-sungguh menyempurnakan amalnya, menuntaskannya dengan baik. Kemudian setelah itu mereka berkonsentrasi terhadap qabulnya amal.
atau diterimanya amal. Bahkan mereka takut jangan-jangan amalnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang diabadikan di surat Al-Mu'minun ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka dapatkan, mereka bersedekah, mereka beramal, mengalokasikan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hatinya itu masih was-was, jangan-jangan amalnya tidak diterima. Sudah capek-capek puasa seharian, jangan-jangan hanya mendapat lapar dan dahaga. Sudah qiyamul Ramadan semalam suntuk, jangan-jangan hanya mendapatkan sekedar untuk begadang saja, tidak ada pahalanya, karena ada rasa bangga diri, ada rasa ujub, ada rasa meremehkan orang lain barangkali. Nah, inilah harus kita takut pada diri kita, ya. Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada kita semuanya, kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih memperhatikan tentang diterimanya amal itu daripada melaksanakan amal itu sendiri. Fokus supaya amal itu diterima Allah Ta'ala itu lebih kita dahulukan, artinya berarti dalam hal kualitasnya, daripada melaksanakan amal itu sendiri. Alam tasma'ullah yaqul, tidakkah kalian mendengarkan Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa saja, yang betul-betul perfect dalam hal amal kebaikannya, dalam hal ibadahnya. Surah Al-Maidah ayat ke-27, ya. Kemudian Al-Hasan mengatakan, innallaha ja'ala syahra ramadhana midmaran li khalqihi, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan itu rahasia bagi hamba-hambanya. Artinya Allah tidak menyampaikan, oh si fulan diterima, si fulan gagal, si fulan sukses, ini tidak sukses. Allah merahasiakan semua apa-apa yang kita lakukan ini. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardati, sehingga mereka berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan ini dengan melakukan ketaatan untuk mencapai ridha Allah. Fasabaqa qaumun fafazu, ada satu kaum yang mendahului sukses sehingga mereka mendapatkan keberuntungan. Wa takhallafa akharun fakhabu, sementara ada kaum lain yang terlambat, yang malas dalam mengejar amal-amal kebaikan, maka mereka mendapatkan kegagalan. Seperti itulah Ramadan ini merupakan seleksi madrasah yang Allah Ta'ala berikan fasilitas kepada kita semuanya. Siapa yang al-mutasabiquna bil khairat, yang bersungguh-sungguh dalam hal kebaikan, antusias untuk melaksanakan segala macam kebaikan, dan siapa yang antara Ramadan dengan yang di luar Ramadan tidak ada bedanya. Maka betapa mengherankan apabila nantinya, ya, ini bukan bermaksud kita ujub atau gurur, ya, tapi introspeksi kepada kita semuanya. Kalau ada orang yang misalnya di hari-hari Ramadan tidak terlihat puasa, ya, tidak terlihat sholat, ada sebagian yang puasa, kafe-kafe, rumah makan full pada saat buka puasa bersama itu. Ada azan maghrib, wah langsung berbondong-bondong untuk makan bersama-sama. Tetapi tidak sedikit, artinya banyak di antara mereka yang tidak terlihat sholat maghrib. Nah, ini kan iman-iman. Kalau memang betul puasa tapi nggak sholat, iman-iman. Apalagi kalau hanya sekedar pura-pura puasa, maka tidak sholatnya melengkapi tentang pelanggarannya. Waliyadzubillah. Orang-orang yang seperti itu, tetapi pada saat Idul Fitri pakai baju baru, bersenang-senang, berini dan itu, maka itu adalah orang-orang yang tertipu,
dan kita kasihan. Mudah-mudahan Allah menyadarkan mereka, bukan bermaksud hurur atau ujub, bukan, tetapi evaluasi barangkali masih ada di antara saudara kita yang seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, di antara sebab maghfirah yang lain yang nomor 4 adalah memberi berbuka puasa. Hadisnya adalah man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Barang siapa yang memberi buka puasa di dalam bulan Ramadan ini, maka itu menjadi ampunan untuk dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi, membebaskan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Dia seperti mendapat pahala orang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa sama sekali. Kemudian yang kelima adalah dengan berzikir. Di surah Al-Ahzab ayat 35, ayat yang cukup panjang, di akhir itu Allah Ta'ala berfirman, wadzakirinallaha katsira. Orang-orang laki-laki berzikir dengan zikir yang banyak, wadzakirat, dan perempuan berzikir yang banyak, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi ada zikir ini merupakan amal yang ringan tetapi pahalanya besar ya. Ada hadis yang berbunyi begini, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritakan dengan amal terbaik kalian, wa askaha inta malikikum, yang paling murni di sisi Allah Ta'ala, wa arfa'uha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya, wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal waraqi, lebih utama daripada berinfak emas dan perak yang harganya selalu terus naik ini. Wa khairun lakum min an tulqu antuwakum, lebih utama daripada bertemu dengan musuh kalian di medan fisabilillah, fatadribu a'naqahum, mereka memukul, kalian memukulkan leher-leher mereka, wa tadribu a'naqakum, dan mereka memukulkan leher kepada leher kalian. Apa amal terbaik itu? Para sahabat menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Apa itu? Beliau mengatakan zikrullah, itu adalah berzikir kepada Allah, lebih utama daripada sekian banyak yang luar biasa. Yang keenam adalah dengan beristighfar, bertaubat dengan sebanyak-banyaknya. Ini sebuah amal yang utama luar biasa, bisa menghapuskan bahkan dosa-dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah istighfarnya malaikat untuk orang-orang puasa sampai mereka berbuka puasa. Ada hadis Nabi mengatakan, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru, malaikat akan mendoakan untuk mereka sampai mereka itu berbuka puasa. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Inilah ada 7 sebab ampunan yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Mari kita hidupkan dengan sebaik-baiknya mumpung kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sukses menjadi pribadi yang dapat ampunan, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.